Aksi nyata, Modul 1.1 Penerapan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya, Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Sragen. Jurnal refleksi. Jurnal refleksi merupakan catatan rangkuman dari yang pertama, perasaan setelah melakukan perubahan di kelas. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. 4. Seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata. 5. Testimoni dari rekan guru dan siswa dalam proses perubahan yang dilakukan. Yang pertama, perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1.1. Saya merasa senang belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mempelajari modul 1.1 memberikan perubahan pada diri saya dan siswa saya dalam proses pembelajaran. Saya juga sangat senang karena siswa saya antusias dalam mengikuti pembelajaran saya dengan perubahan yang saya lakukan. Ide atau gagasan sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya melaksanakan asesmen diagnotis untuk memetakan kemampuan siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang ketiga, menumbuh kembangkan potensi dalam diri siswa. Keempat, meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti. Yang kelima, menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk Contoh praktik baik yang lain adalah melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan siswa, juga merancang pembelajaran yang berpihak kepada siswa. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on the line, and you know that. Bring it back, make it. Te la viva Alepo pagando, mi jopa te la. Danza con duro, no me canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza con duro, no me canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Kemudian, pembelajaran yang saya rancang adalah untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri siswa sesuai dengan pemikiran KHD. Contoh lain dari praktik baik yang telah saya lakukan dan murid saya lakukan bisa dilihat dari channel YouTube saya. Contoh lain untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain yaitu kegiatan berdoa sebelum memulai atau mengakhiri kegiatan belajar mengajar, kegiatan sholat berjamaah, kegiatan imsak Jumat pagi, ataupun kegiatan adik liman, anak didik peduli teman. Filosofi pemikiran KHD yang saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar saya adalah menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Berikut ini adalah contoh-contoh dokumentasi dalam upaya saya menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi murid. Berikut ini adalah contoh-contoh evaluasi yang menyenangkan bagi siswa yang saya berikan dan yang sesuai dengan kodrat zaman pada saat ini. 4. Seluruh rangkaian aksi nyata. Aksi nyata ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perencanaan. Kedua, penerapan. Yang ketiga, refleksi. Pada tahap perencanaan, yang saya lakukan adalah konsultasi dengan kepala sekolah
berdiskusi dengan teman sejawat, dan juga menanya kepada siswa menginginkan KBM yang seperti apa, di mana, medianya apa, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan aksi nyata, saya mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan siswa sebelum melakukan KBM. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang ketiga, menumbuh kembangkan potensi diri siswa. Yang keempat, meningkatkan kegiatan pendidikan karakter dan budi pekerti. Yang kelima, menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Dan berikut ini adalah dokumentasinya. Dalam pembelajaran, siswalah sebagai pusat pembelajaran atau student center. Saya sebagai seorang guru memberikan fasilitas dan juga memotivasi siswa. Pada kegiatan aksi nyata ini, siswa saya biasakan untuk selalu berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan teman-temannya. Misalnya, siswa saya biasakan untuk berani mengomongkan pendapat di depan kelas atau memberikan usulan, pendapat, maupun masukan kepada teman-temannya. Pada bagian akhir dari kegiatan belajar mengajar adalah refleksi. Siswa, saya minta untuk membuat kesimpulan atau membuat rangkuman dari seluruh kegiatan belajar mengajar. Kemudian, saya minta untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya ajarkan pada saat itu. Testimoni dari rekan guru dan siswa dalam proses perubahan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, kelas 8E dari SMP Negeri 2 Tangen. Dulu saat saya mengikuti pembelajaran di kelas terasa jenuh dan tidak menyenangkan. Tetapi saat pelajaran IPA, Bu Sri Wahyuni memperbolehkan kita memilih tempat untuk belajar, seperti di laboratorium, di luar kelas, dengan tugas-tugas menggunakan media TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang kita sukai. Dengan menggunakan praktikum, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan saya pun paham dengan materi yang disampaikan. Dengan pada saat tes menggunakan permainan word-wall yang sangat menyenangkan. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliati Susiana Anwari SPD, rekan dari calon guru penggerak Angkatan 8, Ibu Sri Wahyuni SPD dari SMP Negeri 2 Tangen, Kabupaten Sragen. Setelah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni di dalam kelas, saya sangat mengapresiasi kegiatan belajar mengajar yang beliau terapkan. Sesuai dengan tujuan awal kegiatan belajar mengajar, Bu Sri Wahyuni akan menerapkan pembelajaran dengan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa 1. Pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman abad 21. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan karakter dan budi pekerti. Keempat, pembelajaran yang menyenangkan atau well-being. Jadi, Bu Sri Wahyuni telah melaksanakan KBM sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai rekan kerja merasa salut dengan perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sri Wahyuni. Beliau sangat memperhatikan perkembangan belajar dan karakter anak. Anak pun menjadi bersemangat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan oleh Bu Sri Wahyuni untuk kemajuan pembelajaran pada khususnya dan juga kemajuan pendidikan pada umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.